Halo, nama aku Alia Zara Nafiza dari kelas XIP 1 akan menceritakan teks hikayat yang berjudul Putri Gading Cempaka. Dahulu di daerah Bengkulu Tinggi pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sungai Serut. Raja pertama kerajaan ini bernama Raja Ratu Agung. Ratu Agung memimpin kerajaan itu dengan bijaksana. Keenam putra Ratu Agung adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lemang Batu, Tajuk Rompong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling bungsu adalah seorang putri bernama Putri Gading Cempaka. Kerajaan ini juga terkenal karena kecantikan Putri Gading Cempaka. Suatu hari Ratu Agung sakit keras. Ia mendapat firasat bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi. Sang raja mengumpulkan 7 anaknya untuk menyampaikan wasiatnya. Wasiat pertama adalah tentang penunjukan anak dalam sebagai pengganti dirinya sebagai raja. Sementara wasiat yang kedua adalah jika negeri Sungai Serut ditimpa musibah besar dan tidak bisa lagi dipertahankan, anak-anaknya diminta menyingkir ke Gunung Bungkuk. Kelak di sana akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisnya tercinta, Putri Gading Cempaka. Setelah raja wafat, wasiat pertama segera dipenuhi oleh anak-anaknya. Anak Dalam menjadi raja dan nama kerajaan Sungai Serut diganti menjadi Kerajaan Bangkahulu. Adik dan kakaknya pun saling mendukung dan tidak ada rasa iri karena ia yang dipilih almarhum ayah mereka. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah seorang pemimpin yang adil bijaksana. Dalam waktu singkat, kemasyhurannya pun tersebar ke berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka yang beranjak dewasa juga tersebar. Suatu hari datanglah seorang putra mahkota dari kerajaan Aceh yang bernama Pangeran Raja Muda Aceh. Raja Muda Aceh hendak melamar Putri Gading Cempaka. Tentu saja lamaran ini ditolak karena Raja Anak Dalam ingat wasiat almarhum ayahnya. Karena penolakan itu, Raja Muda Aceh pun murka. Ia mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan Bangkahulu. Perang ini menyebabkan derita berat kepada rakyat dan keluarga kerajaan. Sesuai dengan wasiat almarhum raja, yaitu jika kerajaan ini sudah tidak aman lagi, ketujuh anak menyingkir ke Gunung Bungkuk. Kemudian mereka bersama-sama menuju ke Gunung Bungkuk untuk menyelamatkan diri. Setelah sudah menyingkir, keadaan kerajaan semakin kacau. Lalu muncullah utusan, yaitu Maharaja Sakti, untuk mendamaikan pertikaian tersebut. Usaha Maharaja Sakti, kerajaan Bangkahulu kembali tenang dan aman. Atas banyak usul, rakyat meminta Maharaja Sakti untuk menjadi raja. Setelah mendapat restu, Maharaja Sakti disetujui menjadi raja dan penobatannya segera dilaksanakan. Sebelum upacara penobatannya dilakukan, terjadi badai berhari-hari, hingga rencana penobatan tidak jadi dilakukan. Pada suatu malam, Maharaja Sakti bermimpi melihat seorang putri cantik di tengah badai. Putri itu adalah Putri Gading Cempaka. Maharaja Sakti ingin melamar Putri Gading Cempaka. Ia mengirim utusan untuk melamar sang putri. Raja Anak Dalam yang sedang dalam pelarian bersama anak lainnya menyetujui lamaran Maharaja Sakti. Hal ini adalah wasiat terakhir dari ayahanda tercinta. Setelah Putri Gading Cempaka dan Maharaja Sakti menikah, dibangunlah istana baru yang megah sebagai pusat pemerintahan. Kerajaan itu berada dekat dengan Sungai Lemang, hingga berganti nama lagi menjadi Kerajaan Sungai Lemang. Sekian cerita hikayat dari aku. Amanat atau pesan moral dari cerita ini adalah seorang anak yang taat serta patuh pada nasihat orang tua pada akhirnya akan mendapat kebahagiaan. Terima kasih.